Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang penduduknya hidup di tengah-tengah kemajemukan. Terdiri dari 17.508 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 270 juta penduduk yang menempati posisi keempat sebagai negara terpadat di dunia. 1.331 suku dengan beraneka ragam tradisi dan budaya, 652 bahasa daerah, dan 6 agama. Islam merupakan agama mayoritas dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Namun tidak kita pungkiri, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki masyarakat mayoritas Islam. Ada beberapa provinsi yang masyarakatnya mayoritas Hindu, Kristen, ataupun Katolik. Ada dua pandangan mengenai kemajemukan bangsa Indonesia ini. Kemajemukan bangsa dan keberagaman eksistensi agama-agama di satu sisi merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman juga dapat mengakibatkan disintegritas bangsa dan menjadi ancaman bagi persatuan NKRI. Melihat kondisi tersebut, penting kiranya menguatkan pandangan keagamaan yang moderat bagi masyarakat, khususnya kaum milenial. Sebagai generasi yang sangat berpengaruh saat ini, milenial harus memiliki semangat beragama yang moderat, berada di tengah, santun, toleran, damai, dan membawa pada kebaikan dalam upaya menjaga keharmonisan bangsa di masa depan dengan moderasi beragama. Muslimin, muslimat yang berbahagia, sering kita mendengar mengenai moderasi beragama ini. Namun, pahamkah kita mengenai moderasi agama tersebut? Kali ini kita akan berbagi ilmu mengenai moderasi beragama, sebuah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia, namun dalam perspektif zakat dan wakaf. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian moderasi, yaitu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, core, standar, atau non-aligned yang berarti tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang menjadi padanan makna dalam kata tawasud atau di tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun yang berarti berimbang. Lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tataruf dalam bahasa Arab, ekstrim, radikal, dan eksesif dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrim didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya, menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar. Dan ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti,
di sisi luar secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, atau perilaku yang melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktek keagamaan di Indonesia. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama. Kutub ultrakonservatif atau ekstrim kanan di satu sisi dan liberal dalam beragama atau ekstrim kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan. Secara ringkas, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat ataupun semua suku, etnis, budaya,
agama ataupun pandangan beragamanya dan pilihan politiknya harus saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar untuk saling melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Moderasi beragama bertujuan mengajak orang untuk bersikap moderat, tidak ekstrim dalam beragama ataupun dalam pandangan beragama. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, zakat dan wakaf sebagai komponen utama dari ekonomi dan keuangan sosial syariah di negara kita dewasa ini mengalami perkembangan positif. Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat muslim di tanah air untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf cukup menggembirakan. Pengumpulan zakat dan pertumbuhan yayasan wakaf di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Dalam perspektif moderasi beragama, zakat dan wakaf merefleksikan tanggung jawab sosial umat Islam untuk berbuat dan memberi manfaat kepada sesama. Zakat dan wakaf sebagai peranata keagamaan universal umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perwujudan misi Islam yang rahmatan lil alamin, membawa umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya kemajuan peradaban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam konteks zakat dan wakaf, saat dana atau nilai manfaatnya digunakan untuk kegiatan sosial, maka ia tidak bermakna sempit, tapi berlaku untuk semua orang yang ada dalam sebuah komunitas. Misalnya saja Fatwa MUI yang menetapkan zakat, infak, sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 seperti pengadaan APD, masker, dan kebutuhan pokok masyarakat. Maka tentu saja APD tidak hanya akan digunakan oleh dokter dan perawat muslim saja. Begitu juga dengan bantuan sembako untuk desa miskin, maka orang yang bukan muslim di desa tersebut tidak boleh diberi bantuan. Tentu saja tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan umatnya sepicik itu. Saat membantu masyarakat di sebuah desa, maka seluruh anggota masyarakatnya pastilah mendapat bantuan, apakah itu muslim atau tidak. Dan ketika dana wakaf dipakai untuk membangun sebuah rumah sakit, maka semua orang sakit dapat berobat di sana tanpa membedakan etnis, agama, atau pandangan beragamanya. Muslimin, muslimat yang berbahagia, zakat dan wakaf merupakan salah satu sarana untuk mengantarkan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setiap umat Islam yang mampu diharapkan untuk menunaikan zakat dengan kesadarannya tanpa paksaan. Untuk itu, ayo kita berzakat untuk membersihkan harta dan jiwa, dan mari kita berwakaf sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Muslimin, muslimat yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang ingin saya berbagi, sharing ilmu yang bermanfaat, mengajak untuk menjadi insan yang lebih baik, menjalankan ajaran agama dengan yang sebenar-benarnya, peduli dengan sesama dengan tidak membedakan etnis, budaya, agama, dan pandangan agama. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.